welcome back to Ryu. Di sini Ryu akan membahas alur cerita One Piece dari awal. Siapkan kopi camilan, duduk santai dan tonton oke. Di tengah lautan yang hanya diisi oleh suara air dan burung, ada sebuah pusaran air yang cukup besar di sana. Kita juga diperlihatkan sebuah kapal yang berada di dekat pusaran air tersebut. Penjaga kapal tersebut melihat sebuah gentong mengapung di atas air, sedangkan para penumpang sedang berpesta di dalam kapal. Penjaga tersebut berusaha mengambil gentong yang mereka lihat. Karena mereka mengira gentong tersebut berisi wine, salah satu penjaga yang berada di menara pengawas terkejut karena melihat sebuah kapal bajak laut mendekat dan menyerang mereka. Bajak laut yang menyerang mereka bernama Alvida, seorang bajak laut wanita yang kejam dan sangat narsistik. Para kru Alvida langsung merompak kapal pesiar tersebut, sedangkan salah satu budak Alvida bernama Koby malah ketakutan, sehingga Alvida harus menendang paksa bol Koby. Saat penyerangan dimulai, Koby memilih pergi ke bagian dapur kapal. Di sana ia mengambil segentong wine yang telah diambil oleh para penjaga tadi. Beberapa kru Alvida lain menemui Koby. Mereka memaksa Koby untuk memberikan gentong tersebut padanya. Saat akan dibuka, dari dalam gentong tersebut muncul seorang bocah lanang yang bangun dari tidurnya bernama Monkey D. Luffy. Karena kemunculan Luffy yang sangat tiba-tiba membuat orang-orang tersebut marah dan menyerangnya. Namun karena Luffy cukup hebat, ia bisa mengalahkan mereka dan membuat Koby keheranan. Karena Koby takut kru Alvida lainnya membunuh Luffy, ia menyuruh Luffy lari. Karena Luffy kelaparan, ia tidak bisa mendengarkan perkataan Koby dan menuju gudang penyimpanan makanan. Akhirnya, mereka pun berkenalan dan Luffy mengatakan bahwa ia masuk ke dalam gentong karena kapal miliknya terjebak di pusaran air. Saat Luffy bertanya apakah Koby adalah salah satu dari kru Alvida, ia mengatakan bahwa ia adalah orang yang dipaksa menjadi budak saat sedang memancing di tengah laut. Sementara itu, Alvida dan kru sedang mengangkut hasil jarahan mereka. 3 kru yang dihajar oleh Luffy tadi mengadu kepada Alvida dan mengira Luffy adalah pemburu harta karun. Kembali pada Koby dan Luffy. Koby akhirnya bertanya mengapa Luffy bisa seberani itu mengapung dengan tong di tengah lautan yang luas. Luffy hanya menjawab itu dikarenakan bahwa ia akan menjadi seorang bajak laut. Pernyataan Luffy tersebut membuat Koby tak mempercayainya. Koby mengatakan bahwa Raja Bajak Laut adalah seorang yang memiliki segalanya di dunia seperti kekayaan, nama besar dan kekuatan, yang berarti Luffy mencari One Piece. Koby menambahkan bahwa seluruh bajak laut di dunia juga mencari One Piece dan mustahil orang seperti Luffy bertahan di era bajak laut seperti itu karena menjadi raja bajak laut adalah pilihannya. Luffy mengatakan ia tidak peduli jika harus mati untuk mencapainya. Koby mengatakan tidak pernah bertemu orang seyakin itu dan tidak takut mati sehingga membuat Koby berpikir mungkin jika ia seperti Luffy ia bisa bergabung dengan angkatan laut yang merupakan impiannya dari kecil. Saat itu Koby pun termotivasi untuk pergi dan berhenti menjadi budak Alvida. Tapi tiba-tiba Alvida datang dengan krunya mengepung Luffy dan Koby. Karena tak ada pilihan lain, Luffy akhirnya melawan Alvida dan krunya sendirian. Bahkan Luffy juga menggunakan Gomu Gomu no Mi untuk menghajar semua kru. Tentu saja hal tersebut membuat Alvida dan Koby kaget. Luffy juga mengenalkan dirinya kembali bahwa ia adalah manusia karet dan pemakan buah Gomu Gomu. Alvida yang sudah tahu siapa itu Luffy langsung mengajaknya duel. Awalnya, Koby menyarankan Luffy untuk kabur saja, namun Koby akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Alvida, bahwa Alvida adalah wanita yang gendut dan jelek. Tentu saja Alvida marah besar dan mengayunkan gendir besarnya tersebut. Gendir Alvida sama sekali tak mempan pada tubuh Luffy. Luffy juga melakukan jurusnya sehingga membuat Alvida terpental jauh dari hadapan mereka. Kalahnya Kapten Alvida membuat sisa krunya takut pada Luffy dan Luffy segera meminta kapal untuk mereka berdua pergi dari sana. Belum saja merayakan kemenangannya, para pasukan marin mulai mengetahui keberadaan mereka. Luffy dan Koby pun langsung kabur menggunakan perahu kecilnya. Luffy juga tidak sengaja bertatap-tatapan dengan seorang wanita berambut oranye. Berhasil kabur dari pasukan marin, Luffy pun menanyakan siapa si pemburu bajak laut yang Alvida maksud pada Koby, dan Koby hanya menjawab bahwa ia adalah Zoro. Setelah itu di tengah pelarian mereka, Koby menceritakan seorang pemburu bajak laut terkenal di dunia yaitu Roronoa Zoro yang ditahan di kota markas angkatan laut. Singkatnya, Luffy menginginkan Zoro bergabung dalam krunya dan berencana membebaskannya. Tapi Koby berkata di sana dipimpin oleh seorang kapten angkatan laut yang bernama Kapten Morgan yang hanya dengan menyebut namanya saja penduduk terkejut dan takut.
お前海兵になるんだ。いるとか。町だな。妙です。なんてこと。どこだ。いるわけないですよ。Saat mereka sedang mengintip Zoro, tiba-tiba ada bocil random mendekat dan memberikan Zoro onigiri. Tapi anak dari Kapten Morgan yang bernama Helmeppo datang dan menindas bocil onigiri tadi. Setelah itu, bocil onigiri menceritakan bahwa sebenarnya dalang yang membuat Zoro ditahan adalah Helmeppo. Saat itu, Helmeppo membuat kerusuhan di kedai si bocil. Zoro yang berada di sana langsung membantai Helmeppo yang hanya seperti kroco di matanya. Lalu, karena si bocil harus dihukum, Helmeppo meminta Zoro menggantikan hukuman si bocil dan ibunya selama sebulan penuh. Sementara di kedai milik si bocil onigiri, Helmeppo datang dan membuat keributan dengan mengatakan dia akan mengeksekusi Zoro besok pagi. Hal itu membuat Luffy marah dan memukul wajah Helmeppo, lalu membuatnya mengadu pada Kapten Morgan yaitu ayahnya. Di lain hari, Luffy membujuk Zoro untuk bergabung ke dalam krunya. Zoro sempat menolak karena baginya bajak laut adalah kriminal. Namun Luffy lah yang memutuskan bahwa Zoro harus bergabung dengannya. Mendengar Zoro adalah ahli pedang, Luffy mengatakan ia akan mengambil pedang Zoro yang ditahan dengan syarat Zoro harus menjadi krunya. Saat Luffy sedang menyusup untuk mengambil pedang Zoro, diperlihatkan Kapten Morgan sedang mendirikan patung dirinya. Helmeppo mengadu kepada ayahnya untuk membunuh orang yang memukulnya yaitu Luffy. Namun Kapten Morgan malah memukul Helmeppo karena dia adalah anak yang tidak berguna dan tidak seperti ayahnya. Mendengar keributan, Luffy yang sedang mencari pedang Zoro tertarik melihatnya. Dia menggunakan gumu-gumunya untuk naik tapi malah tidak sengaja merusak patung simbol dari Kapten Morgan. Luffy lalu melihat Helmeppo dan langsung menyeretnya untuk mencari tahu di mana ia menyimpan pedang Zoro. Di tengah kejar-kejarannya bersama Marin di lapangan salib, Koby di tengah menyelamatkan Zoro dan menceritakan bahwa ia akan dieksekusi besok pagi dan hanya Luffy lah yang satu-satunya bisa menyelamatkan Zoro. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Kapten Morgan dan bawahannya menyerang dengan menembaki Koby dan Zoro. Tetapi tepat pada waktunya, Luffy meluncur dengan jurus Gomu-Gomu no Mi-nya. Ia membalikan peluru yang ditembakkan bawahan Kapten Morgan sembari memperkenalkan diri sebagai orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Luffy. Setelah berhasil menangkis peluru yang ditembakkan bawahan Kapten Morgan dan menunjukkan sedikit tekadnya untuk menjadi Raja Bajak Laut, Zoro akhirnya setuju untuk bergabung dengan Luffy. Kapten Morgan yang telah mengetahui Luffy kebal terhadap peluru memerintahkan bawahannya untuk membabatnya dengan pedang, tapi Zoro berhasil menahannya. Saat itu juga Zoro berjanji akan bergabung dengan kru Luffy, tetapi hanya untuk mencapai keinginannya saja, yaitu menjadi pendekar pedang nomor 1. Setelah itu Luffy dan Zoro melawan Kapten Morgan dengan mengkombo jurusnya. Dan pada akhirnya Kapten Morgan bersama Helmeppo dapat dikalahkan oleh mereka. Sementara itu di dalam markas terlihat wanita berambut oranye sedang mencari peta menuju Grand Line, yang ternyata peta tersebut sudah dicuri oleh bajak laut bernama Buggy. Di sisi lain, Luffy dan lainnya sedang makan sembari berbincang tentang bagaimana dengan kru yang lain, atau bagaimana dengan kapal bajak laut mereka nantinya. Luffy mengatakan bahwa krunya hanya Zoro dan kapalnya saja. Koby juga menceritakan bagaimana keadaan Grand Line yang menyeramkan. Ia juga mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke Grand Line tidak akan keluar hidup-hidup. Dahulu kala seorang raja bajak laut bernama Goldie Roger yang sudah mendapatkan segalanya meninggalkan harta karun terbesarnya yaitu One Piece di Grand Line. Sehingga semua bajak laut di dunia berusaha mendapatkannya. Dan Grand Line sudah seperti medan perang, bahkan kuburan bagi para bajak laut. Namun Luffy yang mendengarnya tetap akan pergi mencari One Piece dengan kru barunya yaitu Zoro. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba angkatan laut datang. Mereka berterima kasih karena telah membebaskan mereka dari tirani Kapten Morgan. Tapi karena Luffy dan Zoro adalah bajak laut, mereka meminta keduanya pergi dari pulau itu.
Saat itu Kobe ditanya apakah ia salah satu dari bajak laut tersebut atau bukan. Luffy pun sengaja membuat Kobe kesal agar memukul Luffy, supaya angkatan laut berpikiran Kobe bukanlah salah satu krunya. Luffy akhirnya pergi menuju kedai tersebut, dan Kobe terbukti bukan bagian dari kru Luffy. Ia juga meminta izin untuk menggapai mimpinya dengan bergabung menjadi anggota angkatan laut. Saat Kobe diam-diam berterima kasih kepada Luffy, ternyata angkatan laut lainnya pun ikut berterima kasih dan memberikan penghormatan untuk mengiring pelayaran Luffy. この麦わら帽子が知ってる。 Di sisi lain, wanita berambut oranye tadi sedang terdampar di tengah-tengah lautan luas. Di sana ada beberapa anak buah dari bajak laut Bagi. Para kroco itu pun mendekat dan menanyakan kepada wanita tersebut yang bernama Nami. Nami meminta pertolongan pada mereka dan akan memberikan hartanya sebagai gantinya. Saat para perompak itu mengeceknya, ternyata mereka ditipu, dan buruknya Nami mengambil perahu mereka beserta isinya. Beralih pada Luffy dan Zoro, mereka nampaknya kehilangan arah di tengah lautan. Zoro juga memarahi Luffy karena perjalanan mereka tak mengarah kemanapun, dan mereka membutuhkan seorang navigasi. Zoro yang marah-marah membuat kapalnya bergoyang sehingga topi jerami milik Luffy terbang menjauh dari kapalnya. Luffy dan Zoro langsung bersegera menjulurkan tangannya pada topi itu, dan dengan topi itu mengingatkan Luffy pada masa kecilnya. Saat bocil, Luffy sering ikut nongkrong bersama Shanks dan semua krunya di kedai Makino. Ia selalu meminta untuk bergabung dengan kru Shanks, dan Shanks hanya tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Tak lama kemudian datang seorang bandit gunung ke kedai mereka. Di sana bandit itu memesan banyak sake kepada Makino. Karena sakenya telah diborong habis oleh Shanks, Shanks memberikan sebotol sake miliknya yang belum dibuka. Bandit itu malah menghajar Shanks dengan botol tersebut. Shanks masih sangat kalem dan membersihkan lantainya. Lalu ia pun pergi sembari merusak beberapa barang di kedai itu. Bukannya marah, Shanks dan krunya malah terbahak-bahak atas kelakuan bandit tadi. 先がないんじゃ。ああ、大丈夫。 Namun berbeda dengan Luffy yang memarahi mereka semua karena ia anggap pecundang telah mengabaikan seorang songong tadi. Luffy pun meluapkan amarahnya dengan memakan buah iblis milik Shanks. Tentunya hal itu membuat semua orang terkejut dan Shanks marah. Buah itu membuat Luffy menjadi manusia karet dan membuat Luffy tak akan bisa berenang lagi. その箱かゴムゴムの実は悪魔の実 Singkatnya, Luffy malah balas dendam pada para bandit tadi. Namun karena masih bocil, ia jadinya dihina dan hendak dibinasakan. Beruntungnya, Shanks dan krunya datang. 店に誰もいないんで何 Karena telah menghina Luffy yang sudah Shanks anggap bagian dari mereka, mereka pun menghajar para bandit tersebut. 知らんが怪我せんうちにそれ以上近づく。俺は友達を傷つける奴は許さない Tak ada pilihan lain, bos bandit tersebut kabur menghilang membawa Luffy dari pandangan mereka. Bandit tersebut kabur ke tengah lautan. Ia melempar Luffy dan buruknya ada sebuah monster air di dekat mereka. Namun untungnya lagi-lagi Shanks berhasil menyelamatkan Luffy dan dengan kekuatannya, Shanks berhasil memanipulasi monster tersebut agar meninggalkan mereka. Berhasil selesai dengan urusan sang bandit, Luffy menangis. Ia menangisi karena lengan Shanks telah buntung dimakan makhluk tadi. Setelah itu, Shanks pun bersiap-siap untuk pergi berlayar dan tak akan kembali lagi. Luffy juga telah memutuskan untuk menjadi bajak laut dengan caranya sendiri, memiliki kapal sendiri dan kru sendiri. Dengan tekadnya tersebut, Shanks memberikan topi jeraminya pada Luffy. Luffy hanya menangis menatap kepergian Shanks dan krunya. Luffy yang mengingat masa lalunya hanya tersenyum. Karena lapar, Luffy berusaha menangkap burung di atasnya. Namun, ia malah dibawa pergi oleh burung itu. Sedangkan Zoro, ia yang dihadang oleh anak buah Bagi, langsung memperbudak mereka bertiga untuk terus mendayung. Di lain tempat, Nami ternyata sedang diburu oleh para pasukan Bagi. Dan kebetulan, Luffy mendarat di hadapannya. Setelah itu, Nami mengaku Luffy adalah bosnya dan kabur begitu saja. Sehingga Luffy terpaksa melawan para bawahan Bagi. Berhasil mengalahkan mereka, Nami cukup terkejut dan menghampiri Luffy. Nami mengajaknya bergabung dengannya, tapi Luffy menolaknya begitu saja. Karena Luffy kelaparan, Nami mengajaknya makan bersama. Di sana Nami memberitahu bahwa ia adalah navigator terbaik, sehingga Luffy langsung mengajaknya bergabung. Namun, Nami menolaknya setelah tahu bahwa Luffy adalah bajak laut. Nami hanya menginginkan uang saja. Obrolan mereka pun terhenti karena para bawahan Bagi kembali mencari mereka. Nami akhirnya menjalankan rencananya. Dia meminta Luffy untuk diikat dan dibawa ke tempat Bagi.
Setelah di tempat bagi, Nami menyerahkan bosnya yaitu Luffy dan gulungan berisi peta menuju Grand Line. Ia juga berniat untuk bergabung dengan anggota bagi saat itu. Bagi yang menerima Nami begitu saja, langsung mengadakan pesta bersama krunya. Luffy juga dikurung. Mereka berpesta bahkan mengeluarkan meriam bernama Bagi Dama untuk ditembakkan ke arah rumah-rumah penduduk sekitar. Ledakannya begitu dahsyat, bahkan Zoro yang baru tiba di sana pun dapat melihat ledakannya. Kroco yang Zoro bawa juga memberitahu bahwa itu adalah Bagi Dama. Bagi menikmati kerusakan yang terjadi. Ia juga menantang kesetiaan Nami padanya untuk menembakkan Bagi Dama pada Luffy. Tentunya ini membuat Nami cemas karena jika ia tak menembak Luffy, ia akan mati. Karena Nami hanya bisa diam, seorang kru Bagi pun bersegera menyalakan meriamnya. Sontak Nami langsung memukul kru tersebut dan membuat Bagi marah. Nami, teme. Dalam perlawanan tersebut, datanglah Zoro yang melindungi Nami. Dikarenakan Nami adalah perempuan dan sangat tidak sepadan melawan para tiga jomok. Sontak, kedatangan Zoro membuat semuanya terkejut karena seorang pemburu bajak laut berada di antara mereka. Awalnya, Zoro dapat mengalahkan Bagi dengan sekali serangan, namun dengan kekuatan buah iblis bara-bara, badan Bagi yang terpotong dapat menyambung kembali. Bahkan ia juga dapat menikam Zoro dari belakang. Namun tak habis pikir, Luffy malah mengejek Bagi dan membuatnya emosi. Gokilnya Luffy meminta Zoro dan Nami untuk kabur saja. Sontak saja, Bagi menyerang dan untungnya Zoro menangkis semua serangannya. Zoro akhirnya membalikan meriam Bagi Dama ke arah Bagi dan krunya, lalu menyalakan sumbu meriam tersebut. Berhasil meledakkan kru Bagi, Zoro bersegera membawa kandang berisi Luffy, sedangkan Nami malah sinis karena baginya bajak laut adalah kriminal. Ternyata Bagi juga masih hidup dan mengutus salah satu anak buahnya untuk membawa Zoro. Singkatnya, Zoro sangat kelelahan dan Nami memberikan kunci kandang Luffy untuk berbalas budi. Namun di sana mereka bertemu dengan seekor anjing yang memakan kunci kandangnya. Seorang mayor kota pun datang. Zoro akhirnya dibawa ke klinik olehnya dan si anjing ternyata sedang melindungi toko tuannya yang sudah mati. Kru Bagi yang bernama Moji akhirnya menemui keberadaan mereka. Mayor kota dan Nami malah kabur meninggalkan Luffy dan si anjing. Karena Luffy ditinggalkan, Luffy dihajar oleh Moji sembari mencari Zoro. Singkatnya, Nami dan Mayor Kota kembali menemui Luffy. Mereka pikir Luffy sudah mati. Luffy tanpa basa-basi segera menemui Moji kembali. Moji ternyata telah membakar habis toko yang tuannya sang anjing titipkan. Masaka. Di sisi lain, Nami semakin membenci bajak laut. Bahkan ia juga melampiaskan emosinya pada Luffy karena ia mengira semua bajak laut sama saja, sama-sama perusak kedamaian. Namun Nami pun seketika berubah ketika mengetahui bahwa Luffy menghajar Moji sendirian yang bahkan mengerti perasaan seekor anjing. Ia pun meminta maaf padanya, dan tentu saja Luffy menerima pandangan Nami sebagai bajak laut. Mayor kota juga sedikit cerita mengenai Bagi yang menyerang kotanya. Kota tersebut dibangun bersama penduduk dari nol selama 40 tahun dan dihancurkan begitu saja oleh Bagi. Maka dari itu, sebagai mayor, ia akan mengalahkan Bagi. Ia pun berlari menuju markas Bagi sendirian. Di sini Luffy dan Zoro kembali bersiap menemani sang mayor. Begitu juga dengan Nami yang memutuskan untuk bergabung karena tujuannya sama, yaitu ke Grand Line. Singkatnya, ternyata mayor kota telah dihajar oleh Bagi, dan beruntung saja Luffy, Zoro, dan Nami telah sampai di sana. Mayor kota berhasil diselamatkan, namun ia terus-menerus bertekad untuk melawan Bagi. Bagi yang berhasil selamat akhirnya mengetahui bahwa Luffy adalah pemakan buah iblis sama sepertinya. Selain itu, bawahan Bagi lain bernama Kabaji juga ikut serta dalam pertarungannya. Di tengah duel pedang antara Zoro dan Kabaji, Nami memutuskan untuk pergi sendirian mencari harta karunnya sendiri. Karena baginya jika terus ikut bersama mereka, kesialan akan terus datang padanya. Karena Nami bukanlah bajak laut.
に。 Pada akhirnya Nami berhasil mendapatkan peta Grand Line seorang diri dan banyak harta karun bagi yang ia ambil. な、ここに近づく。グランドラインの。 Kalahnya Kabaji membuat tim Luffy unggul, namun Zoro juga harus tidur karena ia sangat kelelahan setelah pertarungannya. Sisanya tinggal Luffy melawan Buggy, namun sebelum itu Buggy jadi mengingat seseorang setelah melihat Luffy dengan topinya. Sontak Luffy terkejut karena Buggy ternyata mengenal dengan Shanks. 俺はいい人じゃねえ。 Serangan Buggy akhirnya mengenai topi Luffy, dan hal itu membuat Luffy sangat marah. Terlebih lagi setelah Buggy mengetahui itu topi Shanks, Luffy akhirnya memaksa Buggy sedikit memberitahu mengenai Shanks padanya. シャンクスは偉大な男。バギーで。 ただ一人。 Walau Buggy mengatakan bahwa Shanks adalah orang yang ia benci, Buggy akhirnya mengingat masa lalunya. Saat masih jadi pemuda, Buggy dan Shanks satu kapal dan sering ribut berdua. Saat kapal mereka diserang, Buggy menemukan peta harta karun. Bukannya diserahkan pada sang kapten, ia malah menyimpannya sendiri. Malamnya, Buggy malah mengobrol santai dengan Shanks. Mereka membahas mimpinya satu sama lain. Walaupun sama akan menjadi kapten bajak laut, jalan mereka tentunya berbeda. Shanks juga memberitahu soal penemuannya saat perang tadi, yaitu buah mitos atau disebut buah iblis, yang mana jika buah itu dimakan, maka pemakan akan mendapatkan kekuatan, namun tak akan bisa berenang. Bahkan beberapa orang menjual buah itu ratusan juta beri. Obrolan tersebut membuat Buggy berpura-pura memakan buah iblis keesokannya. Karena buah itu palsu, maka tak memiliki efek apapun. Dan para kru kapal juga tak mempercayai mengenai buah iblis, jadinya mereka biasa saja. Padahal Buggy menyembunyikan buah iblis aslinya dan peta yang ia dapatkan. Namun karena Shanks mengagetkan Buggy, Buggy tak sengaja menelan buah iblis aslinya. Petanya juga jatuh ke dalam air, jadi ia terpaksa nyemplung dan efek dari buah iblis itu langsung membuat Buggy tak bisa berenang. Begitulah yang Buggy ceritakan. Setelah itu, perhatian Buggy malah teralihkan pada Nami. Ia pun malah menyerang Nami dengan kekuatannya. Di sisi lain, para penduduk kota khawatir karena mayor kota mereka tak kunjung pulang. Maka dari itu, mereka kompak mencarinya ke markas Buggy yang menginvasi kota mereka. Kembali pada Luffy, Buggy yang dihina Nami akhirnya kembali menyerang. 俺だって言ってんだろ。 Pada akhirnya Luffy berhasil menumpaskan Buggy untuk saat ini. Nami juga berubah pikiran setelah semua yang terjadi dengan Luffy. Ia memutuskan untuk gabung jadi krunya. Ia juga akan memperbaiki topi jerami berharga milik Luffy. Setelah mereka kembali pada Zoro dan mayor kota, mereka bertemu dengan para penduduk yang sedang mencari para bajak laut. Bodohnya, Luffy malah mengakui bahwa dirinya seorang bajak laut. Alhasil, para penduduk itu mengejar mereka. Namun kejaran itu dicegal oleh anjing yang Luffy tolong. Anjing itu menjadi saksi bisu pertolongan Luffy di kota mereka. Sehingga Luffy dan krunya berhasil kabur ke kapal mereka. Mayor kota yang baru saja sadar langsung emosi pada Luffy. Ia langsung sesegera mengejar tiga pemuda itu ke pesisir. Dengan bualan dan emosinya, ia hanya bisa berterima kasih sembari meneteskan air matanya. 言葉ことが Di tengah laut East Blue yang tenang terdapat desa kecil yang bernama Desa Sirup. Di kediaman desa, tiba-tiba seorang anak berteriak bahwa desanya akan diserang oleh bajak laut dan menyuruh warga untuk pergi. Sementara di tengah laut, Luffy dan lainnya sedang berdebat agar tidak menuju Grand Line secepatnya. Oleh karena itu, Nami menyarankan menuju Sirup Village untuk mendapatkan kapal dan mereka pun setuju menuju ke sana. Sedangkan para warga di desa itu sedang mengejar anak yang berteriak tadi karena dia adalah pembohong terbesar di Sirup Village bernama Usopp. Di pelariannya, Usopp bersembunyi di atas pohon yang tiba-tiba dihampiri oleh dua bocah yang ia anggap anak buahnya. Lalu Usopp menanyakan keberadaan anak buahnya yang satu lagi. Belum selesai Usopp bicara, terdengar suara anak buahnya dari jauh yang berteriak bahwa ia melihat bajak laut menuju ke Sirup Village. Mendengar hal itu, Usopp pun ketakutan dan mencoba kabur. Tapi anak buahnya mengatakan bahwa bajak laut itu hanya ada 3 kru saja. Usopp pun balik badan dan langsung ingin melawan bajak laut tersebut. Di pesisir pantai, Luffy yang baru saja menepi langsung disambut dengan peluru ketapel Usopp yang menyerangnya. Saat itu, Usopp mengatakan bahwa ia adalah bajak laut yang menguasai desa tersebut dengan bawahannya yang sangat banyak.
Tapi hal tersebut tidak menakuti Luffy dan lainnya karena tahu Usopp bohong. Lalu Usopp mencoba menyerang Luffy, tapi ia mengutip sebuah kalimat yang membuat Usopp terintimidasi. Luffy dan Zoro pun tertawa kecil. Ia mengatakan bahwa ia mengutip kalimat itu dari Shanks, yaitu bajak laut yang Luffy hormati. Setelah mendengar nama Shanks, Usopp terkejut karena Luffy mengenal Shanks. Luffy juga menebak bahwa Usopp adalah anak dari Yasop, penembak jitu yang menjadi kru Shanks. Itu membuat Usopp lebih terkejut dan meminta Luffy menceritakan tentang bagaimana ia mengenal ayahnya. Luffy bercerita karena Usopp sangat mirip dengan Yasop, makanya ia langsung mengenali Usopp. Terlebih lagi, saat Luffy kecil, ia sering diberitahu Yasop jika ia memiliki anak seumurannya. Usopp sangat bangga ayahnya berada di kapal bajak laut terkenal. Di sela obrolannya, Nami menanyakan apakah Usopp punya kenalan yang bisa memberinya kapal. Tapi dengan cepat Usopp menjawab bahwa itu hanyalah desa kecil yang tidak punya apa-apa. Zoro pun menyela bahwa di atas bukit ada satu rumah mewah besar. Itu membuat Usopp terkejut dan teringat sesuatu yang membuatnya segera pergi. Saat itu Luffy dan lainnya kebingungan, lalu datanglah anak buah Usopp yang sedang mencari kaptennya. Singkatnya mereka menunjukkan di mana Usopp berada saat itu. Ternyata Usopp sedang menghibur gadis pemilik rumah mewah yang katanya depresi karena kehilangan orang tuanya. Mengetahui Usopp mengenal pemiliknya, Luffy dan lainnya bergegas masuk melewati pagar untuk meminta kapal. Tapi baru saja masuk, mereka ditegur oleh penjaga di sana. Sementara Usopp bersembunyi di balik pohon, Luffy diusir oleh kepala pelayan yang bernama Klahadore. Dengan cepat Luffy mengatakan apa yang mereka inginkan, yaitu kapal. Tapi Klahadore menolaknya. Klahadore lalu menghina Usopp dan ayahnya yang merupakan bajak laut. Hal itu membuat Usopp marah dan langsung memukul Klahadore sembari berkata bahwa ia bangga karena ayahnya adalah bajak laut yang hebat. 商人だとか実はほら Tapi Klahadore kembali memprovokasi Usopp, sehingga Usopp akan memukulnya lagi tapi dicegah oleh putri rumah tersebut yaitu Nona Kaya. Usopp pun pergi dan berkata ia tidak akan datang lagi ke rumah tersebut. Setelah hal tersebut, Nami dan Zoro serta anak buah Usopp duduk di pinggir jalan dan melihat orang aneh yang berjalan mundur. Ia berkata ia adalah ahli hipnotis bernama Django. Ia juga menunjukkan sedikit trik hipnotisnya. やるのかジャンゴ Di sisi lain, Luffy dan Usopp berbincang di pinggir tebing dan tidak sengaja melihat Klahadore dan Django. Luffy dan Usopp mendengar percakapan mereka berdua yaitu tentang rencana membunuh Nona Kaya dan menguasainya semua harta miliknya. Hal tersebut terdengar oleh Luffy dan Usopp di sana. Django juga mengungkapkan identitas asli Klahadore sebagai Kapten Kuro. Mendengar hal itu, Luffy langsung bangkit dari persembunyiannya dan malah berteriak agar tidak menyerang Nona Kaya. Lalu Django menghipnotis Luffy sehingga jatuh dari tebing yang tinggi. おい貴様ら眠くなる Tetapi Klahadore tidak khawatir karena reputasi Usopp di desa adalah pembohong, jadi tidak akan ada yang percaya padanya. Luffy yang terjatuh dianggap mati oleh Klahadore dan Django. Di sana pun terlihat pasukan Django yang siap menyerang Shiruk Village besok pagi. Usopp berlari menuju pemukiman dan berteriak memberitahu penduduk bahwa desanya akan diserang bajak laut besok pagi. Tapi penduduk keluar dengan marah dan mengatakan bahwa yang ia katakan semuanya bohong. Di saat bersamaan, Nami, Zoro, dan anak buah Usopp menemukan Luffy yang tertidur di pinggir pantai. Di rumah Nona Kaya juga diberitahu oleh Usopp untuk melarikan diri, karena ia akan dibunuh. Usopp memberitahu bahwa Klahadore adalah bajak laut, tapi tentu saja Nona Kaya tidak percaya pada Usopp. Usopp berusaha menjelaskan semua kepada Nona Kaya, tapi Nona Kaya sudah kehilangan kepercayaan kepada Usopp dan menganggap semua yang dikatakan Usopp kebohongan. Terlebih lagi, Usopp mengatakan tentang Klahadore yang merupakan pelayan kesayangan Nona Kaya. Di tengah-tengah itu, pelayan Nona Kaya lainnya mendengar keributan dan segera menodongkan pistol kepada Usopp. Usopp yang panik pun langsung menggendong Nona Kaya untuk melarikan diri. Nona Kaya refleks menampar Usopp karena tingkah Usopp. Lalu saat Usopp akan pergi, ia ditembak oleh pelayan Nona Kaya dan mengenai tangannya. Saat bersamaan juga warga yang mengejar Usopp datang dan memburu Usopp. Di situ Usopp tertegun dan bertanya-tanya kenapa tidak seorang pun percaya padanya. Sedangkan di pantai, para bajak laut sudah siap menyerang pada esok paginya. Tapi Usopp masih termenung mengingat kenangan bersama Nona Kaya. Lalu tiba-tiba Luffy dan lainnya menegur Usopp dan mengatakan untuk memberitahu penduduk tentang bajak laut yang akan menyerang. Usopp tertawa dan menganggap kepada anak buahnya bahwa itu adalah kebohongan juga. Tak disangka anak buahnya kecewa kepada Usopp. Usopp berniat menghadang bajak laut itu sendirian di pantai agar para penduduk mengira itu adalah hari-hari normal seperti biasanya. Karena tekad Usopp, kru Luffy pun akan membantunya melawan bajak laut tersebut.
Malam harinya Luffy dan lainnya menyiapkan strategi untuk melawan bajak laut kucing hitam. Di lain sisi, Klahadore kembali ke rumah besar dan mengungkapkan identitas aslinya kepada pelayan yang ada di sana dan menyerangnya saat Nona Kaya tertidur. Lalu Klahadore menuju ke kamar Nona Kaya dan menodongkan pisau pada Nona Kaya yang sedang tertidur. Sedangkan bajak laut kucing hitam yang dipimpin oleh Django siap menyerang Syrup Village. Saat itu pun, Usopp serta lainnya membuat jebakan minyak di jalan masuk yang menuju desa dengan maksud para bajak laut akan tergelincir. Tidak disangka, setelah Usopp membuat jebakan minyak di lereng selatan desa, ternyata bajak laut menyerang dari lereng sisi utara desa. Seketika mereka semua panik dengan cepat. Saat Usopp sampai di lereng selatan, ia langsung menembakkan peluru ke tapelnya. Namun ia bingung karena ia sampai duluan padahal Luffy telah pergi terlebih dahulu. Usopp mengeluarkan jurus pembohongnya untuk mengelabui bajak laut tersebut sembari menunggu Luffy yang tersesat. Usopp juga menawarkan harta Nami yang ditemukan bajak laut dan menyuruhnya pergi. Namun Nami datang dan memukul Usopp karena telah sembarangan memberikan hartanya. Tanpa basa-basi, bajak laut yang mengira mereka bermain-main langsung menyerang mereka. Walaupun Usopp telah menyerang bajak laut tersebut, tetap saja bajak laut berhasil menerobos masuk ke Syrup Village. Belum sampai di desa, tiba-tiba bajak laut dihempas oleh kekuatan Luffy dan Zoro yang baru saja sampai. Dan di rumah Nona Kaya, Klahadore menunggu pasukannya yang datang terlambat sehingga membuatnya menyusul ke pantai. いいか、じーっと見ろ。 Kapten Django mencoba menghipnotis krunya agar lebih kuat. Dan benar saja mereka bertambah kuat sehingga Luffy dan lainnya kaget. Para bajak laut menyerang dengan brutal, tapi tak disangka Luffy juga ikut terhipnotis dan menjadi brutal juga. Luffy mengamuk dan merusak kapal milik bajak laut kucing hitam, dan saat Luffy akan menghantamkan kepala kapal, ia dihipnotis tidur oleh Django. Di rumah besar, Nona Kaya terbangun dan mendapati pelayannya. Mary terkapar karena diserang Klahadore semalam. Mary mengatakan semua kejahatan Klahadore kepada Nona Kaya. Mary meyakinkan Nona Kaya untuk menghadapi Klahadore dan menyerahkan semua harta kekayaannya, karena semua itu tidak sebanding dengan nyawa Nona Kaya sendiri. Kapten Django lalu mengeluarkan kru andalannya, yaitu Nyaban bersaudara. Ia langsung diperintahkan untuk menyerang Zoro. Zoro tidak bisa bertarung sepenuhnya karena Nyaban bersaudara telah mengambil 2 pedang Zoro. Itu membuat Zoro kewalahan. Nami dengan segera berlari dan akan mengambil pedang Zoro, namun ia diserang oleh Django yang dengan saat bersamaan Django melihat Klahadore sudah ada di depannya dengan tatapan penuh amarah. Klahadore atau Kapten Kuro marah dan mengatakan bahwa bajak laut kucing hitam kalah karena mereka lemah. Itu telah memancing amarah Nyaban bersaudara juga dan langsung menyerang Kapten Kuro. Kapten Kuro langsung menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, kekuatan yang telah ia tinggalkan selama 3 tahun. Dengan kekuatannya, Kapten Kuro menyuruh Nyaban bersaudara mengalahkan Zoro dan lainnya. Saat semuanya sibuk bertarung, Nami berlari dan membangunkan Luffy. Semuanya siap bertarung, tapi secara tiba-tiba Nona Kaya datang dan mendekati Kapten Kuro dari belakang. Dan benar saja Nona Kaya diserang oleh Kapten Kuro sehingga Usopp refleks menyelamatkannya. Nona Kaya juga meminta maaf kepada Usopp karena sudah tidak percaya padanya. Di situ Kapten Kuro berpura-pura baik pada Nona Kaya, tapi ia sudah tidak percaya lagi pada Kapten Kuro. Nona Kaya mengatakan jika Kapten Morgan ingin hartanya ambil saja, tapi tinggalkan Syrup Village. Dengan cepat Kapten Kuro menjawab selain harta kekayaannya, ia juga menginginkan ketenangan yang ia bangun dengan para penduduk desanya. Yang artinya Kapten Kuro tidak ingin penduduk desa menganggapnya jahat. Sebagai gantinya ia telah menyusun rencana agar semua terjadi seolah-olah karena bajak laut dan kecelakaan. Saat Kapten Kuro terkapar, 3 bocil bawahan Usopp malah menghajarnya. Setelahnya,
Kapten Kuro kembali bangun dan langsung menendang Usopp. Kapten Kuro juga akhirnya mengetahui bahwa Luffy adalah pemakan buah iblis. Hal ini membuat semua kru Kapten Kuro dan Django juga terkejut karena mitos semacam itu ternyata ada. Kapten Kuro akhirnya memerintahkan Django untuk membawa Kaya dan memaksanya menulis surat wasiat untuk dirinya. Sehingga pertarungan antara kru Luffy dan Kapten Kuro pun kembali terjadi. Usopp yang sudah tak memiliki tenaga lagi akhirnya dengan lantang memerintah para bocil untuk membawa Kaya kabur ke hutan. Namun tetap saja, Django dengan santainya mengejar anak-anak tersebut. Di sisi Zoro juga, ia berhasil membantai Buci dengan pedang-pedangnya. Usopp benar-benar berusaha untuk mengejar Django ke dalam hutan, namun ia sangat lemas dan tak bisa berbuat apa-apa. Para kru Kuro juga menertawainya sehingga Luffy langsung menghantamkan batu pada mereka. 俺たちが引き受けた。動か。 Zoro yang sudah selesai dengan Buci langsung menggendong Usopp untuk mengejar Django dan Luffy akan melakukan duel seriusnya dengan Kuro. Berhasil menghantamkan wajah Luffy, para kru Kuro menyoraki nama Kuro untuk apresiasi. Namun sang kapten malah marah karena selama 3 tahun ia sudah menghapus nama tersebut. Sedikit menyoroti masa lalu Kuro, saat ia masih aktif jadi bajak laut, ia merasa bosan dan selalu dikejar-kejar oleh para marin. Ia pun akhirnya memiliki rencana untuk menghapus namanya sebagai Kapten Kuro. Saat kapalnya diserang, ia sendirian masuk kapal marin dan menghajar semuanya. Di sana, ia meminta Django untuk menumbalkan satu krunya dan satu marin untuk dihipnotis. Tumbalnya dihipnotis, jadi Kapten Kuro, sedangkan petugas marin dihipnotis telah menangkap Kapten Kuro dan diminta untuk memenggalnya nanti. Setelah itu, dengan penuh semangat, Kapten Kuro langsung menghajar kembali Luffy. Namun sayang kali ini ia lengah. Di sisi para bocah, mereka terus berlari sejauh mungkin. Namun karena Kaya sangat lemah dan penyakitan, mereka tak bisa lanjut berlari. Sehingga trio bocil ini bertekad untuk bertarung melawan Django demi Kapten Usopp mereka. Sedangkan di sisi Luffy, ia berhasil merusak 5 cakar Kuro. Kuro juga berusaha untuk bangkit, sembari berkata pada semua krunya bahwa ia akan membunuh mereka semua bersama dengan Django setelah rencana ini selesai. Tak ada pilihan lain, para krunya hanya bisa memohon sebelum Luffy akhirnya menghajarnya kembali. Kuro pun kembali bangun, dan sepertinya ia akan mengeluarkan jurus untuk membantai mereka semua di sana. Kapten Kuro akhirnya melakukan jurusnya yang bernama Sakushi. Nami juga baru selesai dengan aksi perampokannya. Ia juga ikut terkejut melihat keramaian di luar tiba-tiba jadi sepi dan hening. Setelah itu terjadilah cabikan Kapten Kuro secara acak dan satu persatu kepada para krunya. Luffy juga terkena, namun dengan instingnya yang kuat, ia berhasil menangkap Kuro dan langsung membantingnya. Kuro tidak selemah itu. Ia kembali bangkit dan kembali menggunakan Sakushinya untuk membantai semua orang di sana. Sedangkan trio bocil memulai aksinya dengan menipu si Django. Serangannya cukup efektif, namun Django berhasil membuat mereka terkapar juga pada akhirnya. Sehingga Kaya terpaksa keluar dari persembunyiannya agar trio bocil tak dieksekusi oleh Django. Ia pun akan sukarela menulis surat wasiatnya walaupun akan mati juga pada akhirnya. Setelah menulis surat wasiatnya, Kaya hendak dibunuh oleh Django. Namun tiba-tiba Zoro dan Usopp datang tepat waktu di sana. Pertarungan sengit pun kembali terjadi di antara Luffy dan Kuro. Begitu juga kerjasama antara Zoro dan Usopp di tengah hutan. Luffy berhasil membuat Kuro tak sadarkan diri. Ia memenangkan pertarungannya dan mengenalkan dirinya pada semua orang di sana. Ia melempar Kapten Kuro pada krunya dan meminta mereka tak kembali ke pulau ini lagi. Begitu juga dengan Django yang berhasil dikalahkan oleh mereka. Di sana Usopp meminta trio bocil dan Kaya untuk merahasiakan semuanya pada penduduk desa.
Awalnya mereka tak setuju karena dengan menjelaskan apa yang terjadi, dapat membuat reputasi Usopp membaik atas kesalahpahaman yang ia buat selama ini. Namun Usopp tetap tak mau dan terlihat dewasa atas pilihannya. Dan mereka berempat pun setuju untuk tutup mulut. Di sisi para penduduk desa, banyak di antara mereka merasa kehilangan dan menanyakan keberadaan Usopp si pembohong, karena ia tak membuat kebisingan di desanya lagi. Singkatnya, setelah pertarungan besar tadi, Usopp berbicara dengan 3 bocil yang ia anggap sebagai anak buahnya. Di sana ia mengatakan bahwa dirinya akan menjadi bajak laut sungguhan dan pergi meninggalkan desa mereka. Tentunya hal itu membuat si bocil menangis dan tak percaya. Ditambah Usopp juga menambahkan sedikit masa lalu mereka berempat 4 tahun yang lalu dan meminta 3 bocil itu untuk merahasiakan kepergian dirinya pada para penduduk desa. Setelah itu Usopp pun membubarkan bajak laut Usopp saat ini juga. Saat Luffy dan krunya di bar, mereka didatangi Kaya. Tampaknya Kaya akan memberikan hadiah pada mereka. Setelah itu, Usopp mempersiapkan semua barang-barangnya dan mengucapkan selamat tinggal pada rumahnya tersebut. Sedangkan Luffy dan krunya ternyata diberikan hadiah sebuah kapal besar dan mewah yang dinamai Going Merry. Kaya juga sudah menyiapkan semua kebutuhan mereka selama perjalanan. Tak lama kemudian, Usopp juga bergabung dengan mereka dan mengucapkan selamat tinggalnya pada Kaya. Dan mereka pun memulai pelayarannya dengan Going Merry. Sedangkan setelah kepergian mereka, Kaya sangat sedih. Ditambah Merry menjelaskan masa lalu Usopp. Setelah ditinggal ayahnya, Usopp juga ditinggal ibunya meninggal. Maka dari itu, ia selalu membuat keributan sembari berharap ayahnya berlabuh di desa mereka untuk mengobati kesepian di hatinya. Maka dari itu, ia selalu berbohong pada Kaya agar Kaya tak mengalami kesepian yang serupa dengannya. Kaya pun mulai paham bahwa kebohongan yang Usopp berikan cukup mulia dan tidak buruk baginya. Karena semua kebohongan Usopp membuat Kaya termotivasi untuk terus menjalani hidupnya. Sedangkan si trio bocil melakukan teriak-teriak menggantikan posisi Usopp di desa mereka. Dalam perjalanan, mereka pun beraktivitas seperti biasanya. Usopp yang bangga pada dirinya, Zoro yang bersantai, Nami yang membaca peta, dan Luffy yang sedang membuat bendera kapal mereka. Sebagai seniman, memodifikasi gambar benderanya. Bahkan ia juga membuat gambarnya di tirai kapal mereka. Setelah semua itu, mereka pun singgah di sebuah pulau harta karun yang mana pulau itu memiliki mitos penjaga dari seorang dewa. Bahkan di sana, sang dewa dapat berkomunikasi dengan mereka. Namun setelah kekonyolan terjadi, ternyata bukan dewa yang menjaga, melainkan manusia yang terjebak di dalam kotak harta karun. Mereka pun berbincang, yang mana si bapak aneh ini menceritakan bahwa dulu saat ia menjadi kru, ia singgah di sana. Diam-diam ia menemukan harta karunnya di atas tebing. Namun belum saja ia memberitahu kaptennya, ia terjatuh dan masuk ke kotak. Bahkan ia tertinggal oleh kaptennya. Ia cukup bahagia karena artinya ia dapat memiliki harta karun itu sendirian. Namun sayang, badannya yang terjebak tak bisa buat memanjat. Alhasil ia bertahan hidup di sana selama 20 tahun dan menjaga harta itu dari para bajak laut yang singgah di sana. Akhirnya para kru pun setuju untuk menolong Pak Tua ini mengambil harta karunnya. Namun setelah Luffy naik, ia mengatakan petinya kosong. Sakit hati rasanya telah menjaga peti kosong selama 20 tahun lamanya. Ia pun ikhlas ketika Luffy mengatakan bahwa masih ada hal baik karena mereka menemukan Pak Tua ini setelah 20 tahun menunggu. Karena jika mereka tak singgah di sana, bisa saja Pak Tua ini menunggu lebih lama. Alhasil, mereka pun pamitan. Bahkan Pak Tua itu menerima nasibnya dan telah nyaman di pulau itu bersama hewan-hewan aneh yang ia anggap teman. Petualangan Luffy terus berlanjut. Di tengah laut yang cerah, Luffy menemukan bola meriam yang berada di gudang mereka. Alhasil ia dan Usopp melatih membidik dengan meriam di kapal mereka. Sedangkan si Zoro malah rebahan saja dan menikmati waktu luangnya. Sedikit flashback mengenai Zoro. Zoro kecil yang tengil menantang sebuah dojo yang sedang sibuk latihan pedang. Dengan lantangnya ia menantang jika ia menang berduel dengan yang terkuat di dojo, maka dojo itu akan jadi miliknya. Sedangkan jika ia kalah, maka ia akan menjadi murid di dojo tersebut. Sang pemilik dojo menerima tantangannya dengan senang hati dan memerintah anaknya sendiri bernama Kuina untuk berduel dengan Zoro. Awalnya Zoro merasa diragukan karena malah diberikan lawan perempuan. Namun ketika sang pemilik dojo memberitahu bahwa Kuina adalah yang terbaik, bahkan skillnya melampaui orang dewasa, ia pun mencoba berduel dengannya. Dengan konyolnya, Zoro menggunakan banyak sekali pedang, namun tetap saja kemampuan Kuina di atas Zoro, sehingga hanya sekali serangan saja Zoro dikalahkan. Beberapa kali pun Zoro mencoba, ia tetap kalah, sehingga ia terpaksa berguru pada dojo tersebut dan berlatih dengan sangat-sangat keras tak mengenal waktu dan lelah di luar batasan dirinya. Setelah sekian lama, Zoro menantang kembali, namun tetap saja kalah. Ia sudah mencoba duel 2000 kali dengan Kuina dan tak pernah menang sekalipun. Murid lain juga mengakui bahwa Zoro orang yang kuat, namun tetap saja ia gagal mencoba duelnya. Zoro yang kalah hanya bisa membasuh dirinya dan memulai sumpah serapah karena selalu gagal dalam duelnya. Namun ia tak pernah menyerah, ia akan terus berlatih lebih keras dan menantangnya lagi.
Pada malamnya, sang pemilik dojo dan pelatih lainnya membahas Zoro dan Kuina. Sudah hampir setahun Zoro berlatih dengan mereka, dan perkembangannya benar-benar kuat. Namun Kuina tetap unggul karena Kuina juga bertambah kuat sama seperti Zoro. Tetapi ada satu hal, Kuina tak bisa menjadi pendekar pedang terkuat karena ia adalah seorang gadis. Kuina yang diam-diam mendengar langsung marah pada ayahnya itu dan pergi meninggalkan mereka. Ia seolah tak percaya fakta yang diberikan oleh ayahnya tadi. Di tengah sepinya malam, Zoro membawa pedang sungguhan. Ia tak sengaja bertemu dengan Kuina. Zoro akhirnya menantang Kuina kembali duel dengan pedang sungguhan untuk menentukan siapa yang terkuat. Kuina pun mengiyakan dan mengambil pedang pribadinya yang dinamai Wado Ichimonji. Setelah bersiap, Kuina dan Zoro pun melakukan duelnya. Cukup intens, namun Zoro kembali kalah untuk ke-2001 kalinya. Zoro menangis karena selalu gagal, namun tangisan Zoro dihentikan oleh Kuina. Bagi Kuina, Zoro akan bisa menggapai mimpinya menjadi seorang pendekar pedang terkuat di dunia. Beda dengan dirinya yang hanya seorang gadis, karena seorang gadis fisiknya akan sedikit melemah ketika masuk masa remaja, dan berbeda dengan laki-laki. Kuina bersedih karena fakta itu. Ia menganggap Zoro beruntung karena terlahir menjadi laki-laki. Sedangkan Zoro tak bisa menerima fakta itu. Ia mengatakan mau wanita atau pria tetap sama. Mereka tetap bisa menggapai mimpi mereka. Zoro pun membuat janji dengan Kuina. Suatu saat nanti di antara mereka berdua harus ada yang menjadi pendekar pedang terkuat. Kuina mengiyakan dan mulai kembali bersemangat. Singkatnya, sesuai omongan Zoro, Kuina benar-benar menjadi sangat kuat. Bahkan teman-temannya dan ayahnya sendiri kaget melihatnya. Singkatnya, Zoro yang terus melatih fisiknya agar bisa menggunakan banyak pedang sekaligus, diberikan kabar oleh murid lain bahwa Kuina telah meninggal. Kuina meninggal karena terjatuh saat mengambil pengasah pedang kesayangannya. Setelah kepergian Kuina untuk selamanya, Zoro benar-benar kesepian. Ia juga selalu merasakan kehadiran Kuina saat melatih dirinya. Singkatnya, Zoro yang tak ada tandingannya di dojo berbicara dengan sang ayah Kuina. Di sana ia berterima kasih pada Zoro karena telah hadir di dojo. Karena dirinya, Kuina menjadi lebih kuat dengan kembali melatih dirinya agar tak tersaingi Zoro. Zoro yang sedih akhirnya memohon untuk meminta pedang Kuina. Ia berjanji akan menjaga pedang Kuina dan mewujudkan mimpi mereka bersama. Bahkan Zoro juga akan membuat namanya terkenal sampai surga setelah menjadi pendekar terkuat. Setelah 8 tahun, Zoro menjadi sangat kuat. Batu bukan apa-apa baginya. Ia pun berpamitan dengan ayah Kuina untuk mulai berlayar dan berpetualang menepati janjinya dengan Kuina. Kembali ke masa sekarang, ternyata Usopp sangat pandai membidik. Ia resmi jadi penembak jitu di kru Luffy. Di sela-sela latihan mereka pun makan dan mereka memutuskan untuk merekrut kru baru sebelum menuju Grand Line. Tapi sebelum itu malah ada orang yang mengacau di kapal mereka. Setelah dilihat oleh Zoro, ternyata itu adalah Johnny. Johnny ternyata kenalan Zoro. Ia ternyata sama seorang pemburu bajak laut. Ya, karena kenalan, Johnny memberitahu bahwa temannya bernama Yosaku sedang sakit parah. Alhasil Nami mengobatinya dengan jeruk karena Yosaku kekurangan nutrisi. Dan benar saja Yosaku langsung sembuh. Malamnya, Luffy memiliki ide untuk merekrut seseorang yang paham akan nutrisi bagi pelayar seperti mereka. Tentunya ia adalah seorang koki lautan. Johnny akhirnya merekomendasikan mereka untuk mengunjungi restoran laut bernama Bertie. Siapa tahu Luffy bisa mendapatkan seorang koki untuk direkrut di sana. Besoknya mereka semua takjub dengan kapal Bertie yang cantik. Namun, saat mereka mendekat, mereka dihadang oleh seorang kapal marin si tinju besi. Alhasil, Luffy dan kru dimeriam oleh mereka. Namun, Luffy menggunakan kekuatannya dan membalikkan meriam itu seperti biasa. Tapi ia malah terpeleset dan meriamnya menembak ke arah Bertie. Kerusakan yang terjadi membuat Luffy harus bertanggung jawab. Bahkan meriam itu mengenai kepala koki di sana bernama Zeff. Zeff meminta Luffy bekerja selama setahun karena Luffy tak memiliki uang. Luffy yang menolaknya dan memintanya hanya seminggu saja langsung dihajar habis-habisan oleh Zeff. Sedangkan di sisi Letnan Full Body yang mengajak kencan kekasihnya di Bertie dilayani oleh wakil koki di sana bernama Sanji. Full Body sok tahu soal minuman enak yang disediakan Sanji sehingga membuat kekasihnya tertawa dan merasa dipermalukan. Karena merasa dipermalukan, ia dengan sengaja memasukkan supnya dengan serangga agar reputasi Bertie jatuh. Namun lagi-lagi Sanji mempermalukan Full Body sampai emosi dan memukul mejanya. Sanji terbawa emosi karena makanan yang disajikan malah terbuang sia-sia dan ia sangat membencinya sehingga ia menghajar Full Body hingga berdarah-darah. Dalam keributan itu, seorang koki lain bernama Patty
menghentikan wakil kepala koki mereka yaitu Sanji yang sedang menghajar full body. Bahkan keributan semakin mengeruh karena pemilik restoran Zeff juga jatuh karena sedang memukuli Luffy. Keributan itu terhenti karena salah satu bawahan full body memberikan info bahwa bajak laut Krieg yang mereka tangkap telah kabur karena mereka lupa memberikan makan selama 7 hari. Kepanikan semakin menjadi-jadi, bahkan ketika ada seorang bajak laut kroco memasuki restorannya, Patty langsung menjamu, namun pelanggan yang sangat kelaparan itu tak memiliki uang dan tak sopan padanya. Patty pun langsung menghajar si bajak laut tersebut. Sanji tiba-tiba saja pergi ke dapur dan lanjut memasak, sedangkan full body kabur karena ia ketakutan berada di Bertie ini yang kacau. Singkatnya, pria kelaparan tadi diusir dan Luffy hanya memperhatikannya saja dari atas. Lama kemudian Sanji datang dan memberikan masakannya pada pria yang kelaparan itu. Awalnya pria itu gengsi, namun ia akhirnya memakannya dengan sepenuh hati. Disitulah Sanji merasa senang, ia tak peduli pelanggannya tak membayar asalkan masakan yang ia hidangkan dinikmati sepenuh hati. Luffy yang melihatnya dari tadi tertawa dan sesegera mengajak Sanji menjadi kru di kapalnya sebagai koki di sana. Tentu saja Sanji menolaknya karena ada alasan tertentu. Sanji juga memberitahu bahwa Zeff adalah mantan kapten bajak laut dan pekerjaannya adalah bawahannya semua. Luffy tetap memaksa Sanji dan terjadilah adu bacot di antara mereka. Pria bernama Jin tadi mengakui dirinya bahwa ia adalah bawahan Kapten Krieg. Setelah ia tahu Luffy adalah bajak laut, ia sedikit memberitahu keadaan Grand Line pada Luffy, yang bahkan dengan mengingatnya saja, ia ketakutan setengah mati. Ia juga memberitahu bahwa Grand Line hanyalah sebagian kecil lautan di dunia ini, karena masih ada lautan yang bahkan tak terbatas untuk diarungi. Di sisi para koki, mereka sangat sibuk memasak. Patty juga ditanyai oleh rekannya soal Krieg, yang nyatanya Krieg adalah bajak laut terkuat di East Blue. Ia memimpin 50 kapal dan sangat keji. Maka dari itu rekannya ini tak setuju dengan perlakuan Patty pada Jin tadi. Karena dengan ia tak melayani Jin, bisa saja Krieg menghancurkan Bertie. Sehingga para koki mantan bajak laut itu adu mulut di sana. Sedangkan Sanji yang dicari oleh Zeff sesegera membuang piring untuk menghilangkan bukti dan membebaskan Jin di sana. Luffy yang terpaksa jadi kacung malah tak becus dalam bekerjanya, sehingga ia diperintahkan untuk jadi waiter saja. Namun di sana ia bertemu dengan para krunya dan menertawai dirinya karena bekerja selama setahun di restoran ini. Sanji yang melihat langsung menghampiri, bukannya memarahi, ia malah tergoda oleh kecantikan Nami. Bahkan ia mengatakan rela menjadi bajak laut atau iblis sekalipun asalkan bersamanya. Zeff yang tahu akan hal itu langsung mengusir Sanji. Menurutnya ia sudah tak dibutuhkan di restoran dan menyarankan untuk gabung dengan mereka. Sedangkan di sisi Jin, ia yang kembali pada Don Krieg langsung diinterogasi olehnya. Ia pun sesegera mengajak Don Krieg ke Bertie. Zeff secara belak-belakan mengatakan bahwa Sanji benar-benar menjadi beban di sana dan ia juga dilempar oleh Zeff hingga mental. Bukannya mikir, si Sanji malah terus menggoda Nami, bahkan ia juga terayu oleh Nami untuk menggratiskan makanan untuknya. 4 hari telah berlalu. Para kru Luffy memerintahkan Luffy untuk pergi saja. Namun Luffy bukan orang yang begitu dan tetap berusaha memohon pada Zeff agar ia bisa pergi. Namun tiba-tiba keheningan terjadi, yang ternyata disebabkan oleh kedatangan perahu besar dan menakutkan milik Don Krieg. Para pelanggan Bertie, kru Luffy dan semuanya yang di sana ketar-ketir karena ia berlabuh di Bertie. Setelah masuk ke Bertie dengan dituntun oleh Gin, Krieg ternyata memohon untuk meminta makanan di sana dan berjanji akan pergi setelah kenyang. Awalnya, Patty dan semua orang di sana tertawa karena ia tak mau memberikan makanan pada Don Krieg yang licik. Walau ia sudah berjanji, bisa saja ia ingkar dan merusak di sana. Tak pakai lama, Sanji langsung menghidangkan masakannya dan membuat kaget semua orang atas perlakuan Sanji pada Don Krieg. Setelah makan, benar saja Don Krieg ternyata ingkar dan memukul Sanji hingga terpental. Serangan itu membuat Jin kaget karena Krieg ingkar janji padanya untuk tidak menyerang. Alhasil ia juga kena serang dan membuat para pelanggan di sana kabur seketika. Setelah itu Krieg akan mengambil alih kapal Bertie dan meminta 100 makanan dan minuman untuk para krunya yang sekarat kelaparan. Gertakan itu membuat semuanya kacau, sedangkan Sanji yang terkapar langsung berdiri dan ia menyatakan akan memasak untuk 100 orang yang kelaparan itu. Tentu saja ia dihadang oleh Patty dan lainnya. Namun ia tetap bersikukuh dan rela untuk dipukuli jika para koki menginginkannya. Baginya, sebagai seorang koki, jika ada orang yang kelaparan, ia harus memberinya makan. Tak peduli apa yang akan ia lakukan setelahnya. Patty yang kesal langsung memukulnya dan mengeluarkan senjata rahasia mereka untuk menembak Krieg di sana. Tentu saja Krieg sangat kuat, ia yang dilapisi zirah baja dan pukulan berlian menembaki mereka dengan senjata yang tertanam di zirahnya.
Karena tak mau ada peperangan di harta karunnya yaitu Bertie, Zeff langsung membawakan sekarung makanan yang sangat cukup untuk 100 orang. Alasan Zeff memberikan makanan dan diam saat ia akan mengambil alih karena ia sendiri tahu bahwa Don Krieg kalah ketika masuk ke Grand Line. Menurutnya, Krieg tak akan menyerang karena sudah tak ada semangat bajak laut lagi. Krieg kaget karena Zeff ternyata mantan bajak laut dengan julukan si kaki merah, yang mana Zeff cukup kuat dan mengandalkan kaki-kakinya untuk bertarung. Julukan merah yang didapatkan karena sepatu Zeff yang selalu berlumuran darah. Selain itu, Zeff juga pernah ke Grand Line dan pulang tanpa luka. Sayangnya ia mengalami kecelakaan dan harus kehilangan kakinya. Krieg juga meminta paksa catatan pribadi Grand Line Zeff, karena catatan itu pasti berisi informasi penting soal Grand Line. Namun Zeff menolaknya. Bicara soal Grand Line, Luffy pun ikut campur. Ia mengatakan bahwa dirinya lah yang akan menaklukkan Grand Line. Tentu saja Krieg dan lainnya meremehkannya. Mereka pun hendak bertarung, namun Zoro dan Usopp juga telah siap membantu. Namun akhirnya, Krieg memutuskan untuk memberikan makan krunya terlebih dahulu dan akan kembali lagi setelah selesai. Karena ia menganggap Luffy dan krunya hanyalah bocah remehan saja. Setelah itu, para koki pun menanyakan mengapa Zeff seolah berpihak pada Sanji dan memberikan makanan pada Krieg. Ia menjawab bahwa mereka tak mengetahui bagaimana rasanya kelaparan dan kehausan di tengah laut. Berbeda dengan Sanji yang mengerti akan hal itu. Zeff juga mempersilahkan anak buahnya untuk pergi saja jika ia mau. Namun, mereka yang setia memilih untuk ikut bertarung. Sedangkan Sanji juga sama. Walaupun ia terlihat baik dengan memberikan makanan, tetap saja ia akan menyerang orang yang mengganggu Bertie. Setelah itu, Luffy menanyakan soal Grand Line pada Jin. Jin pun hanya menjawab tidak tahu dan rasanya seperti mimpi, bahwa ketika di sana, 500 kapal tumbang dalam 1 minggu. Bahkan, pasukan Krieg juga dengan 50 armadanya langsung dikalahkan hanya dengan 1 orang saja. Seperti mimpi, Jin menjelaskan bahwa mereka dikalahkan oleh seseorang dengan sorot mata yang tajam berjuluk Takanome. Zoro yang mendengarnya langsung terkejut karena orang itulah yang ia cari selama ini. Kengerian Grand Line malah membuat Luffy penasaran dan ingin sekali ke sana. Bahkan Zoro juga bisa bertemu dengan orang itu jika ke Grand Line. Saat Krieg telah memberi makan krunya, ia pun memerintah untuk mengambil alih Bertie dan bersegera pergi ke Grand Line lagi. Lalu penyerangan pun dimulai. Saat hendak menyerang, tiba-tiba seseorang dengan perahu kecil menebas perahu besar Krieg hingga terbelah jadi 3. Guncangan air yang terjadi membuat para koki Luffy dan krunya panik. Saat melihat mereka keluar, ternyata kapal Krieg telah hancur. Dan bahayanya lagi, seseorang berjuluk Takanome muncul. Buruknya lagi, Nami malah meninggalkan mereka membawa kapal dan harta karunnya. Luffy, Zoro, dan Usopp sangat terkejut karena Going Merry malah dibawa kabur oleh Nami. Johnny juga menceritakan keadaan sebelumnya. Saat itu, Nami sangat fokus melihat selembaran kertas bounty milik bajak laut bernama Arlong. Johnny dan Yosaku malah tertipu dan didorong oleh Nami lalu ditinggalkan begitu saja. Nami telah memanfaatkan Luffy dan ia adalah pencuri bukanlah bajak laut. Luffy ternyata masih melihat Going Merry dan memerintahkan Zoro dan Usopp mengejar mereka menggunakan perahu milik Johnny dan Yosaku. Sedangkan Luffy akan menyelesaikan masalah di Bertie saat ini. Saat hendak pergi mengejar, semua perhatian orang di sana tertuju pada pria yang menghancurkan kapal Don Krieg. Bahkan Zoro juga kaget karena orang yang ia cari selama ini ada di sana. Ternyata ia adalah Dracul Mihawk, seorang pendekar pedang terkuat di dunia. Salah seorang bawahan Krieg berusaha menembaknya, namun karena ia pendekar pedang terkuat, peluru saja bisa ia ubah arahnya. Akhirnya penantian Zoro telah tiba. Ia pun mengajak Mihawk duel pedang, namun Mihawk hanya menggunakan pedang mainan saja untuk melawan Zoro. Walaupun menggunakan pedang mainan, berkali-kali Zoro menyerang dapat ditahan oleh Mihawk. Sungguh perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Kekuatan Zoro sangat tidak sebanding, ia dikalahkan dengan mudah, bahkan ia merasa seperti mimpi bisa bertarung dengannya, sembari mengingat janjinya pada Kuina. Zoro akhirnya tertusuk pedang kecil Mihawk, namun Zoro memiliki tekad yang kuat, mimpinya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia dan lebih memilih mati daripada kalah darinya. Dan untuk menghargai tekad Zoro yang kuat, Mihawk menggunakan pedang utamanya. Pada akhirnya, Zoro dapat dikalahkan. 2 pedangnya juga hancur. Ia jadi tersenyum dan membalikan badannya. Menurutnya, akan menjadi aib jika seorang pendekar pedang memiliki bekas luka di punggungnya. Mihawk tampak terkesan. Tentunya ini membuat kaget semua orang di sana. Luffy, Usopp,
adik-adikan Zoro bahkan Sanji sekalipun. Bahkan Luffy juga mulai menggunakan kekuatannya dan mengejutkan semua orang juga. Aksi gila Zoro memang terlihat bodoh, namun tekadnya membuat Mihawk mengatakan bahwa ia akan menunggu Zoro bertambah kuat dan menunggunya di kursi para pendekar pedang terkuat di dunia. Lalu sebenarnya Mihawk sengaja tak membunuh Zoro. Mihawk juga menanyakan mimpi Luffy. Setelah mengetahuinya, ia tersenyum karena tim bajak laut Luffy sangat menarik. Zoro yang berusaha bernafas mengangkat pedangnya dan berjanji pada sang kapten untuk tidak akan pernah kalah di pertarungan ke depan. Ia juga berjanji bahwa seorang raja bajak laut akan didampingi oleh seorang pendekar pedang terkuat nantinya. Merasa terhibur, Mihawk akhirnya pergi. Namun Don Krieg menghalanginya dan menyerang Mihawk. Mihawk malah menghilang dan Krieg akhirnya memulai invasinya kembali pada Bertie. Luffy juga berpisah dengan Usopp karena Usopp akan mengobati Zoro sembari mengejar Nami. Luffy akhirnya bicara pada Zeff, jika ia berhasil mengusir Don Krieg maka ia harus dibebas tugaskan. Zeff yang sudah tak butuh Luffy lagi menterserahkannya saja. Sedangkan Don Krieg sendiri memerintahkan anak buahnya untuk segera menyerang dan mengambil buku catatan Zeff mengenai Grand Line. Ia juga berasumsi bahwa Mihawk pasti pemakan buah iblis juga, karena sangat mustahil membelah kapal sebegitu besarnya hanya dengan sebuah tebasan. Tentunya itu memotivasi para anak buahnya untuk menyerang. Sanji juga mengingat impian Zeff di masa lalu. Impiannya adalah sebuah harapan dirinya yang menginginkan adanya restoran di tengah laut. Jika ia pensiun menjadi bajak laut, maka ia akan membangun restoran itu. Mengingatnya membuat Sanji bersegera memerintah bawahannya untuk membuka sayap kapal agar restorannya tidak menjadi medan tempur. Luffy juga memulai aksinya. Tentu saja dengan kekuatannya ia berhasil menghalau para keroco Don Krieg. Sayap kapal juga berhasil dibuka. PT juga mulai menyerang dengan sebuah alat tempur berupa ikan pada Krieg. Krieg sangat kuat, bahkan ia mampu melempar alat tempur itu dengan satu tangan. Alat tempur yang mengarah ke Bertie membuat Sanji harus turun kaki. Ia pun melompat dan menendang alat itu dengan kakinya yang kuat. Lalu pertarungan kembali terjadi antara Koki dan bawahan Krieg, namun para Koki sedikit kewalahan. Para Koki pun mengingat masa lalu mereka. Saat sebelum bersama Zeff, mereka dibuang di restorannya. Nantikan video selanjutnya hanya bersama kami Ryu. Mereka dengan baik, memasak dan berkelahi sudah jadi habit harian mereka, dan mereka pun kembali bersemangat.